Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia Mitasari, MPMC 0C0210054 dan dosen pembimbing saya Bapak Wisman Magister Pendidikan. Di sini kita akan membahas materi tentang paragraf, di mana kita akan membahas pengertian paragraf, kegunaan paragraf, jenis-jenis paragraf, syarat-syarat paragraf yang baik, struktur paragraf, dan teknik pemaparan paragraf. Sekarang kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf yaitu bagian dari suatu bab pada suatu karangan yang di dalamnya mengandung gagasan utama dan penulisan dimulai dengan garis baru. Di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat atau lebih dan pemakaiannya dilakukan secara tertulis. Kemudian, kegunaan paragraf. 1. Dapat menandai peralihan gagasan. 2. Paragraf juga memudahkan pengorganisasian. 3. Memudahkan pengembangan topik. 4. Sebagai penampung ide pokok atau gagasan. 5. Alat untuk memudahkan pembaca. 6. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 7. Untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Itulah kegunaan paragraf. Next, jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis paragraf berdasarkan kalimat utama dan jenis paragraf berdasarkan tujuan. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama itu ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas terletak setelah kalimat utama. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang memiliki kalimat utama ada di akhir paragraf, kalimat penjelas berada di kalimat pertama. Pada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat, sementara kalimat penjelas berada di tengah-tengah kalimat. Adapun paragraf campuran menjelaskan sebuah topik dan kalimat kedua adalah kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik lagi. Jenis paragraf berdasarkan tujuan itu terbagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa ataupun kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar yang biasanya kita temui pada cerita novel. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang mendeskripsikan suatu benda atau objek dan seolah-olah kita terbawa dan melihat objek yang dideskripsikan tadi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak setiap pembaca atau bersifat mempengaruhi. Dapat kalian temui jenis paragraf narasi biasanya digunakan di periklanan. Kemudian paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya menyampaikan suatu pendapat. Biasanya isi dari paragraf ini adalah paragraf seseorang
yang dilengkapi beberapa alasan yang mendasar. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyampaikan isi pendapat atau ide pikiran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap pembaca. Biasanya, pada paragraf ini terdapat kalimat atau data yang aktual dan ilmiah untuk menjadi referensi. Next, syarat-syarat paragraf yang baik. Syarat-syarat paragraf yang baik ini terbagi menjadi 3, yaitu kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Syarat paragraf kelengkapan yaitu syarat membuat paragraf yang pertama adalah kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan isi pada sebuah paragraf. Beberapa unsur itu adalah struktur seperti gagasan utama, kalimat utama, serta kalimat penjelas. Apabila tidak ada kalimat penjelas, hanya akan membingungkan pembacanya saja. 2. Syarat-syarat paragraf kesatuan. Kesatuan merupakan hubungan yang perlu diperhatikan karena pada setiap kalimat pada sebuah paragraf, apabila struktur dan unsur sudah dilengkapi namun tidak ada kesatuan, maka tidak ada hubungan antara gagasan utama dan kalimat penjelasnya. Kemudian syarat kepaduan. Syarat kepaduan kalimat ini sangat penting dan perlu dikoreksi karena apabila tidak ada kepaduan antara kalimat yang dirangkai akan terjadi ketika serasian atau tidak logis. Salah satu ciri sebuah paragraf sudah memiliki kepaduan adalah dengan teraturnya kata konjungsi. Lanjut, yaitu struktur paragraf. 1. Kalimat topik atau kalimat pokok yaitu kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea. 2. Kalimat penjelas atau pendukung yaitu berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Next, pembahasan yang terakhir tentang pemaparan paragraf. Teknik pemaparan paragraf ini terbagi menjadi 4, yaitu teknik deskriptif, teknik ekspositoris, teknik argumentasi, dan teknik naratif. Teknik deskriptif. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf melukiskan. Paragraf ini melukiskan apa yang terlihat di depan pembicara, dapat berurutan dari atas ke bawah atau dari kiri panca indera. Teknik ekspositoris adalah paragraf ekspositoris disebut juga paragraf paparan. Paragraf ini menampilkan suatu objek atau peninjauan tertuju pada satu unsur saja. Penyampaian dapat menggunakan perkembangan analisis kronologis atau keruangan. Teknik argumentasi. Paragraf argumentasi sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam ekspositoris. Paragraf argumentasi disebut juga persuasi. Paragraf ini lebih bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca terhadap suatu hal atau objek. Biasanya, paragraf ini menggunakan perkembangan analisis. Kemudian, teknik
Naratif. Karangan naratif atau narasi biasanya dihubungkan dengan cerita. Oleh sebab itu, sebuah karangan narasi atau paragraf narasi hanya kita temukan dalam novel, cerpen, atau hikayat. Itulah tadi materi tentang paragraf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga ingin meminta maaf apabila ada pengungkapan atau perucapan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.